Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membahas mengenai proyek kami, yaitu analisa dan perancangan sistem informasi persediaan barang menggunakan metode FIFO pada PT Veteran. Pada kelompok kami ini terdapat anggota. Yang pertama ada Arvin dengan akhiran NIM 128, lalu ada saya sendiri Pak Fahri dengan akhiran NIM 130, lalu ada Jericho dengan akhiran NIM 133, ada Raihana Penita dengan akhiran NIM 149, dan Rahmanita Budiawanti dengan akhiran NIM 151. Pertama ada bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ada latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pertama, latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menuntut para pengambil keputusan di dalam global bisnis buat bisa merogoh keputusan yang sempurna dan strategis untuk memajukan usahanya. Teknologi informasi bisa mendukung upaya seorang atau suatu organisasi pada menjalankan aktivitas. Saat ini teknologi informasi sudah diterapkan secara terkomputerisasi. Adanya suatu sistem informasi pada global bisnis sangat berperan krusial buat mempertinggi kemajuan perusahaan itu sendiri. Dengan dukungan sistem informasi yang baik, maka suatu organisasi atau perusahaan akan mempunyai aneka macam keunggulan sebagai akibatnya, bisa mempertinggi produktivitas dan bisa bersaing menggunakan dengan perusahaan lain. Dan salah satu bisnis yang beranjak di bidang distribusi perlengkapan elektronika merupakan PT Veteran. Sampai waktu ini, sistem pengolahan data persediaan PT Veteran masih memakai cara manual. Sistem pencatatan yang manual memiliki kekurangan terutama dalam pencatatan dan penghitungan persediaan barang. Seringkali proses pencatatan persediaan yang dilakukan menyebabkan selisih berdasarkan data jumlah stok barang menggunakan jumlah barang fisik yang terdapat setiap bulannya, menyebabkan kerugian perusahaan. PT Veteran sudah memakai metode FIFO dalam persediaan barangnya, di mana barang yang dibeli adalah pesanan konsumen, sebagai akibatnya tak terjadi penumpukan barang yang lama. Lalu ada rumusan masalah. Sebab itu, agar menunjang kinerja pada pendataan kartu stok barang dan pembuatan laporan bulanan, maka perusahaan membutuhkan sebuah sistem liputan persediaan barang yang mempunyai fungsi penerimaan barang, pengeluaran barang, dan dilengkapi menggunakan sistem monitoring persediaan barang buat meyakinkan dan menyesuaikan bahwa persediaan barang tadi terdapat dan sinkron menggunakan keadaan fisiknya. Sedangkan metode evaluasi yang dipakai merupakan metode FIFO, di mana pada metode ini barang pertama masuk, yang pertama keluar. Batasan masalah. Pertama, bagaimana sistem informasi yang terdapat pada PT Veteran. Yang kedua, apakah sistem informasi yang ada sudah memenuhi kebutuhan sistem informasi persediaan barang PT Veteran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa, merancang sistem informasi persediaan barang, serta mengembangkan sistem informasi persediaan barang pada PT Veteran dengan berbasis web agar mengefisiensikan waktu dan tenaga pada proses bisnis pada PT Veteran. Manfaatnya, pertama ada bagi akademik. Pertama, sebagai bahan pembelajaran, menganalisis dan merancang sistem khususnya sistem berbasis web. Yang kedua, sebagai tolak ukur maupun alat bantu mahasiswa dalam menyusun laporan tugas akhir. Yang kedua, bagi pembaca atau pengguna program, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bidang ilmu komputer, khususnya dalam menganalisa dan merancang sistem. Yang kedua, sebagai referensi dalam membangun, menggunakan, serta mengembangkan sistem yang sudah ada. Selanjutnya ada konsep dasar sistem informasi. Next. Yang pertama ada sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan secara bersamaan untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada informasi. Informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Next. Selanjutnya ada sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian
yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengembalian keputusan. Next. Selanjutnya ada komponen sistem informasi. Sistem informasi sendiri mempunyai beberapa komponen yang disebut blok bangunan atau building block yang terdiri dari komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen hardware, komponen software, komponen basis data, dan komponen kontrol. Komponen-komponen tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain membentuk sebuah kesatuan untuk mencapai target atau sasaran. Manfaat sistem informasi. Manfaat yang dapat diambil dari sistem informasi yang dapat diambil yaitu yang pertama, manfaat mengurangi kesalahan yang terjadi. Kedua, manfaat mengurangi biaya. Ketiga, manfaat meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen. Keempat, manfaat kecepatan aktivitas. Keuntungan berwujud merupakan keuntungan yang berupa penghematan atau peningkatan di dalam perusahaan dan dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Next. Perancangan sistem persediaan barang. Pada bab ini terdapat 6 subbab, yaitu yang pertama kebutuhan sistem, perancangan sistem persediaan barang, data flow diagram, perancangan base data, diagram alir data atau DFD, dan IRD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama, kebutuhan sistem. Untuk mengatasi masalah yang ada, diharapkan rancangan sistem informasi persediaan barang dapat memenuhi beberapa kebutuhan sistem, antara lain yang pertama, rancangan sistem akan menyediakan halaman input PO sales, return, dan convert barang. Yang kedua, rancangan sistem akan menyediakan informasi barang meliputi nama barang dan stok barang. Yang ketiga, rancangan sistem informasi akan menyediakan database transaksi barang yang telah diproses. Dari kebutuhan sistem yang sudah ditentukan di atas, maka dapat dirancang dengan menggunakan DFD yang menggunakan batasan sistem menggunakan metode FIFO atau first in, first out. Rancangan sistem persediaan barang. Rancangan sistem persediaan barang pada PT Veteran merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengelola data berkaitan dengan proses yang ada. Fungsi dari perancangan sistem ini untuk mempermudah pekerjaan atau proses yang ada, seperti pengecekan dan pendataan barang hingga pembuatan laporan yang masih menggunakan sistem manual. Namun, sistem ini masih memerlukan data manual seperti user yang menginput kebutuhannya, lalu diproses secara komputerisasi melalui sistem. Setelah mengetahui kebutuhan sistem yang akan dibuat, maka dapat dilakukan beberapa tahap perancangan. Perancangan yang pertama dibuatnya diagram entitas diagram IR. Dari sistem tersebut kemudian dibuat perancangan basis data, lalu perancangan diagram konteks yang menggambarkan proses jalannya suatu sistem, dan yang terakhir perancangan DFD. Di DFD ini terdapat DFD level 0, DFD level 1 1.0 sampai DFD level 1 2.0 dari sistem tersebut. Data flow diagram. Data flow pada sistem persediaan barang PT Veteran ditunjukkan pada gambar di samping ini. Yang pertama, user memulai dan membuat data permintaan. Lalu menghasilkan dokumen data permintaan barang. Setelah itu gudang mencatat data barang keluar dari si user. Setelah itu gudang menginput data, lalu menghasilkan data barang. Setelah itu, setelah hasilnya keluar, dicatat oleh gudang, catat data barang return. Setelah itu diinput data barang return. Setelah itu dia menghasilkan dokumen data barang return.
Lalu dicatat kembali data barang yang masuk. Setelah dicatat, menginput data barang yang masuk, lalu menghasilkan data barang yang masuk sesuai PO atau DO. Lalu ada kepala gudang. Kepala gudang ini mengirim barang dan surat jalan, lalu diproses, diverifikasi oleh helper. Habis itu barang, terdapat data barang dan stok barang. Yang terakhir, kepala cabang mendapatkan laporan dari semua sistem yang berjalan. Next. Lalu berikutnya ada perancangan basis data. PT Veteran dalam operasionalnya telah menggunakan metode FIFO atau first in first out, di mana barang yang dibeli adalah barang yang dipesan oleh konsumen untuk menghindari kerugian pada perusahaan di mana barang semakin lama harga pokok penjualannya menurun, sehingga saat barang akan direturn karena barang lama yang tidak laku terjual atau tidak diminati lagi oleh konsumen itu lebih rendah dibanding saat pertama barang dibeli oleh perusahaan. Untuk memotong hutang dagang perusahaan pada perusahaan yang memproduksi barang. Jadi hutang pada PT Veteran lebih besar saat akan melakukan return barang. Maka diterapkanlah metode FIFO first in first out ini untuk mempersediakan barangnya agar tidak terjadi penumpukan barang yang terlalu lama. Next. Lalu ada diagram konteks. Diagram konteks ini menggambarkan aliran data serta external entity apa saja yang terlibat dalam sistem informasi persediaan barang PT Veteran. Berikut merupakan gambar dari diagram konteks. Next. Lalu ada diagram alir data atau DFD. DFD sendiri dibagi menjadi beberapa level, yang tiap-tiap level akan menggambarkan aliran kerja sistem informasi menjadi lebih detail dan terperinci. Yang pertama ada DFD level 0, DFD level 1 1.0, dan DFD level 1 2.0. DFD level 0. Untuk memahami konsep sistem yang akan dibuat, dapat dilihat pada DFD level 0, di mana pada diagram level 0 ini sistem digambarkan lebih spesifik, yakni menggambarkan proses-proses apa saja yang terdapat pada sistem tersebut, serta simpanan data apa yang digunakan dapat dilihat pada gambar di samping ini. Next. Lalu ada DFD level 1 1.0. Selanjutnya, agar sistem dapat tergambar dengan jelas, maka masing-masing proses yang bukan proses primitif pada DFD level 0 akan dipecah menjadi level 1. Berikut adalah DFD level 1 untuk proses 1.0. Next. DFD level 1 2.0. DFD level 1 ini merupakan turunan dari proses 2.0, yakni proses pembuatan surat jalan, di mana proses 2.0 ini dipecah menjadi dua proses lagi, yakni pembuatan surat jalan dan pengecekan stok barang. Berikut merupakan gambar dari DFD level 1 2.0. Next. Dan yang terakhir adalah ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Berikut merupakan gambar dari IRD Entity Relationship Diagram pada sistem ini. Next. Baik, selanjutnya merupakan pengujian dan analisa. Di sini terbagi menjadi 4 subbab, yaitu proses pengujian, proses koneksi dengan basis data, proses login, dan juga pengujian dan analisis table. Next. Nah, di proses pengujian, pada tahap ini dilakukan proses pengujian pada sistem informasi yang telah diciptakan, dan juga akan dilakukan analisis mengenai relasi atau hubungan antara sistem perusahaan dengan basis data yang digunakan. Pengujian dan analisis harus mencakup unit testing yang mewakili validasi dari setiap prosedur dan fungsi yang dilakukan secara otonom dari segi komponen sistem lainnya.
Kemudian model testing juga harus diterapkan untuk mengetahui metode penggabungan beberapa unit dalam satu modul yang sudah beroperasi dengan baik. Begitupun eksekusi dari beberapa modul yang saling berelasi atau memiliki keterhubungan. Ada tahapan ini juga merupakan pengujian mengenai interface sistem informasi perusahaan. Komponen dari sebuah sistem informasi perusahaan secara universal tidak hanya terdiri dari perangkat lunak saja, melainkan juga terdiri dari sistem transmisi data, perangkat keras, dan lain sebagainya yang menjamin sebuah perangkat lunak dapat beroperasi dengan baik sebagai divisi dari keseluruhan sistem yang beroperasi. Next. Selanjutnya merupakan proses koneksi dengan basis data. Untuk pemodelan sistem menggunakan UML atau Unified Modeling Language, serta perangkat lunak yang digunakan dalam membangun sistem ini memakai bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Web Processor, serta SAMPP sebagai koneksi ke dalam database MySQL. Pada bahasa pemrograman PHP, memiliki suatu fungsi yang dapat digunakan untuk menghubungkan sistem informasi dengan suatu sistem basis data perusahaan. Senarai program yang terdapat di bawah ini diaplikasikan untuk melakukan proses koneksi ke database MySQL. Berikut ini merupakan skripnya. Selanjutnya, pada sintaks di atas, sistem akan menghubungkan database yang telah diciptakan dengan mengisi localhost pada variabel host, serta mengosongkan isi variabel pada variabel user dan password. Setelah menyelesaikan proses di atas, selanjutnya metode untuk mengkoneksikan database ke sistem informasi perusahaan adalah melakukan cek koneksi ke database dengan mengakses file pengecekan tersebut melalui link yang berada di layar. Jika sebuah kode PHP dapat dihubungkan dengan baik, maka website akan mengeluarkan skrip kode berhasil, namun bila sebaliknya, maka website akan mengeluarkan skrip kode gagal. Selanjutnya. Selanjutnya adalah proses login. Untuk masuk dalam menu sistem, para stakeholder yang berkaitan harus memuat sistem informasi pada menu login dan memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi pada tampilan interface. Untuk mengetahui bagaimana suatu sistem tampilan akan dirancang, halaman apa yang tersedia, dan proses bisnis apa saja yang dapat dilakukan, berikut ini merupakan proses login sistem informasi yang terdiri dari inventory, sales, dan report. Next. Ya, selanjutnya, yang di sebelah kiri merupakan tampilan halaman login, di mana setiap user yang ingin masuk ke sistem harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Terdiri juga dengan fitur Remember Me untuk mengingat username dan password, dan fitur Forget Password ketika user melupakan passwordnya. Selanjutnya di sebelah kanan ada tampilan utama atau dikenal juga dengan dashboard. Tampilan dashboard merupakan tampilan yang digunakan untuk memanggil form lainnya. Pada halaman ini terdiri dari halaman utama inventory, sales, dan juga report. Di subhalaman inventory juga terdapat beberapa halaman lagi, begitu pun dengan sales dan report. Next. Selanjutnya merupakan tampilan halaman input data barang. Pada halaman ini, admin menginput data barang apa saja yang diproduksi oleh PT Veteran Indonesia dengan mengisi kode barang, nama barang, harga barang, kategori barang, ID kategori barang, dan juga deskripsi. Selanjutnya di sebelah kanan yaitu halaman input data barang masuk yang memiliki perbedaan dengan halaman di sebelah kiri, yaitu yang di sebelah kanan untuk barang yang masuk, sedangkan di sebelah kiri untuk barang yang diproduksi oleh PT Veteran. Yang harus diisi yaitu kode barang, nama barang, dan juga kuantiti barang. Next. Selanjutnya yaitu input data conversion barang. Pada halaman ini, admin menginput data barang yang akan di-convert atau dirubah statusnya, misalnya dari barang rusak menjadi barang bagus, karena kondisi barang yang diretur masih bagus atau sudah diperbaiki oleh perusahaan. Pada halaman input conversion barang juga bertujuan untuk mengupgrade stok barang yang mengalami kerusakan dan barang yang masih bagus, memperbarui data tersebut untuk menciptakan balance stock antara barang rusak dan barang bagus. Di sini tersedia kode barang, nama barang, dan juga kuantiti dari barang. Yang di sebelah kanan
Ada tampilan input data cells. Terlihat dari halaman tersebut, admin dapat menginputkan data cells yang ada pada PT Veteran Indonesia sehingga kepala gudang dapat mengetahui nama-nama sales yang melakukan orderan maupun retur. Tampilan input data cell mengharuskan admin untuk mengisi kode sales dan nama sales. Tersedia juga fitur save untuk menyimpan, update untuk memperbarui, delete untuk menghapus, back untuk kembali ke halaman selanjutnya, dan cancel untuk membatalkan penginputan. Next. Selanjutnya merupakan tampilan halaman input data sales claim. Tampilan sales chain merupakan tampilan yang memiliki fungsi untuk menginput suatu data atau informasi mengenai barang claimant dari sales dengan memasukkan tanggal nama sales, nomor registrasi, kategori, nama toko, dan alamat toko tersebut. Pada halaman sales claim, admin juga harus menginputkan kode barang, nama barang, dan jumlah barang claimant dari sales. Selanjutnya di sebelah kanan ada tampilan halaman deliver claim. Halaman tampilan deliver claim memiliki fungsi untuk menginput data pengembalian barang yang nantinya akan dikembalikan ke toko dengan mengisi nomor registrasi retur, tanggal, nama sales, nomor claim, nama toko, dan alamat toko tersebut. Pada halaman deliver claim, nomor klaim dibutuhkan untuk dapat membuat kembali data retur rusak berdasarkan nomor klaim tersebut dengan status barang yang bagus, sehingga kepala gudang mengetahui proses transaksi yang berada pada gudang PT Veteran. Next. Selanjutnya yaitu halaman sales order. Pada halaman ini, admin menginput data sales order atau pesanan sales dengan mengisi tanggal, nama sales, nama toko, dan juga alamat, serta kode barang, nama barang, dan juga kuantiti barang yang akan diorder. Dan di sebelah kanan, yaitu halaman stock of name. Tampilan halaman stock of name itu berfungsi untuk admin memasukkan informasi mengenai kuantiti barang yang terdapat pada stok fisik yang di-compare atau dibandingkan dengan stok yang terdapat pada sistem. Setelah proses perbandingan tersebut dilakukan, maka akan didapatkan selisih barang yang terdapat pada PT Veteran. Informasi yang harus diinputkan ke dalam halaman data stock of name yaitu kode barang, nama barang, stok barang, dan juga kuantiti barang. Sistem akan mengeluarkan output berupa selisih dari kuantiti barang yang terdapat di stok fisik dengan stok yang tertera pada sistem. Next. Selanjutnya merupakan tampilan halaman report claim. Pada halaman ini, admin dapat membuat laporan report claim dengan mengisi tanggal stok barang yang diinginkan. Setelah itu, user akan memilih ingin mengekspor ke dalam jenis file apa. Dalam sistem informasi PT Veteran menyediakan ekspor ke dalam file Excel, Word, PDF, dan juga XML. Untuk kolom view dapat digunakan ketika user ingin mengetahui isi dari laporan tersebut sebelum akhirnya diunduh. Yang di sebelah kanan yaitu halaman report position. Pada halaman ini, admin dapat membuat laporan stock position dengan juga mengisikan tanggal stock position barang dan mengupgrade sesuai file yang tersedia. Next. Dan terakhir merupakan halaman report barang. Masuk pada halaman ini dapat membuat laporan stok barang dengan mengisi tanggal stok barang masuk yang diinginkan. Juga dapat diekspor dengan file yang dibutuhkan oleh user. Next. Nah, selanjutnya, bab terakhir yaitu tampilan interface yang telah dirancang oleh Sistem Informasi PT Veteran Indonesia akan menghasilkan beberapa tabel dan laporan yang dapat diakses dan diunduh oleh para user Sistem Informasi PT Veteran. Pengujian dan analisis terhadap tabel persediaan barang harus dilakukan untuk melakukan maintenance dan pembaharuan pada sistem tersebut. Untuk melakukan pengujian sebuah sistem informasi, maka sistem tersebut harus dijalankan sehingga dapat diketahui di mana bagian yang kurang dan di mana bagian yang sudah terorganisir dengan baik. Berikut ini merupakan pengujian dan analisa sistem informasi PT Veteran Indonesia pada sistem persediaan barang. Nah, selanjutnya di sini halaman login. Di sini username-nya berhasil dimasukkan, tetapi username harus tanpa space dan dengan huruf besar maupun huruf kecil. Selanjutnya password yang terdiri dari 7 angka. Dan juga kolom remember me yang bisa digunakan dan juga kolom password.
Di sebelah kanan di sini halaman utama. Halaman inventory memiliki 3 subbab halaman lagi, begitupun dengan halaman sales dan halaman report yang memiliki subbab halaman lagi. Next. Nah, selanjutnya di halaman input data barang, di sini kode barang dapat dimasukkan dengan angka numerik, begitupun dengan nama barang. Contohnya di sini Smart TV Samsung dan harga barang dengan bentuk rupiah. Selanjutnya kategori barang, di sini ada televisi dan ada segitiga terbalik yang mengartikan sistem telah menyediakan kategori barang apa saja. Selanjutnya ada ID kategori barang dan deskripsi yang dapat diisikan oleh user. Selanjutnya di sebelah kanan ada input data barang masuk, yaitu kode barang, nama barang, dan kuantiti barang. Ini dapat dilihat. Next. Selanjutnya, halaman input conversion barang juga berhasil digunakan. Di sini terdapat kode barang yang di atas ini merupakan barang yang rusak, yang di bawah merupakan barang yang telah diperbaiki. Di sini dapat dilihat perbedaan kuantitinya. Jadi ada barang yang tidak dapat diperbaiki juga. Nah, di sebelah kanan, di sini kita akan memasukkan kode sales atau kode penjualan dan juga nama penjualannya. Di sini penjualan televisi dengan merek Sharp. Dan juga di sini ada kolom pencarian, yaitu untuk mencari data sales yang sebelumnya pernah diinputkan oleh user. Next. Nah, selanjutnya halaman input sales claim juga terdapat date sales, nomor sales, dan nomor registrasi yang berhasil dimasukkan. Dan juga di sini di date ada gambar kalender yang memudahkan user untuk menentukan hari, tanggal, dan juga tahun. Selanjutnya di sebelah kanan sama seperti input data sales claim. Next. Selanjutnya di halaman input sales order, di sini harus memasukkan nama sales, nama toko, alamat, kode barang, nama barang, dan juga ada kolom search juga. Ini dapat beroperasi dengan baik pada sistem. Begitupun dengan input data stock of name. Di sini admin hanya perlu memasukkan kode barang, nama barang, stok, dan kuantiti. Setelah itu, sistem akan dengan otomatis mengeluarkan selisih dari stok yang tersedia dan juga kuantiti yang terdapat pada sistem tersebut. Nah, selanjutnya adalah laporan. Di sini merupakan halaman untuk admin, user, ataupun stakeholder lainnya dapat membuat laporan secara instan dengan memasukkan tanggal yang dibutuhkan. Contohnya di sini 12 Desember 2021 sampai tanggal 2022 dengan kategori yang diinginkan, contohnya kayak kategori televisi, handphone, ataupun AC, dan lain-lainnya, dan juga dapat diekspor kepada file Excel, PDF, Word, dan XML. Begitupun dengan halaman yang ada di report position. Next. Di halaman terakhir, PT Veteran Indonesia menyediakan laporan barang masuk dengan cara yang sama, yaitu menginputkan tanggal dari yang kita inginkan. Contohnya laporan dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 1 Januari 2022. Laporan tersebut dapat diedit, dihapus, disimpan, bahkan dibatalkan. Nah, di sini kita dapat mengekspor file tersebut atau laporan tersebut dalam bentuk Excel, PDF, Word, dan XML. Fitur view di sini untuk dapat melihat laporan tersebut sebelum akhirnya user atau stakeholder memutuskan untuk mengunduh file tersebut. Next. Penutup bagian pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka kelompok kami menyimpulkan yang pertama, sistem ini sangat cocok diterapkan pada PT Veteran Indonesia untuk mengelola manajerial perusahaan ini. Yang kedua, sistem ini mempermudah pembelian karena tidak perlu harus datang ke toko dan hemat biaya. Yang ketiga, metode FIFO sangat cocok digunakan dalam sistem ini agar penumpukan barang tidak terjadi dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah penggunaan DFD sampai 3 turunan agar lebih detail dan terperinci. Lalu sarannya, untuk saran yang ingin penulis teruskan terkait dengan desain sistem informasi inventaris ke PT Veteran, diharapkan mungkin berguna bagi yang terkait pihak yang terkait meliputi
Pertama, dalam penelitian ini masih dalam bentuk prototipe, maka untuk penelitian selanjutnya dapat dibuatkan sebuah sistem yang bisa digunakan oleh admin gudang pada PT Veteran. Yang kedua, dengan pembuatan prototipe ini tanpa memperhatikan masalah keamanan data, maka untuk penelitian selanjutnya dapat dibuat sebuah sistem. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Selamat pagi.